Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back ya teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini teman-teman kita berada di tanggal 15 September 2023. Kemarin kita udah dapat data soal PPI, data inflasi dari Amerika Serikat. Dan overall, dari data PPI, data inflasi kalau dari perspektif produsen, kita dapat data yang menunjukkan inflasi mengalami turun, teman-teman, penurunan ya. Untuk core PPI kemarin juga mengalami penurunan dari 2,4% turun ke 2,2%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, data core itu merupakan data inflasi ya, yang menunjukkan atau yang dalam perhitungannya tidak memasukkan data energi sama makanan. Jadi kalau ada core PPI, core CPI, core PCE itu tidak menghitung biaya energi. Biaya energi itu kayak oil, kayak apa namanya, batu bara dan lain sebagainya. Itu tidak dihitung, teman-teman. Nah, kalau data yang PPI-nya kemarin justru mengalami penguatan nih dari 0,8 year on year naik ya menjadi 1,6. Ini menunjukkan bahwa inflasi kalau menghitung data-data energi karena minyak dunia lagi naik sekarang, jadi trennya mengalami peningkatan. Itu juga kita dapat data kemarin teman-teman perihal CPI ya, yang ternyata CPI-nya mengalami kenaikan, tapi dari core-nya justru mengalami penurunan. Kemudian kemarin kita juga dapat decision dari European Central Bank nih, teman-teman. Karena mereka akhirnya menaikkan deposit facility mereka itu dari 3,75% naik ke 4%. Kemudian juga ada marginal lending ini buat simpan pinjam di bank di sana ya. Itu juga kurang lebih mengalami peningkatan teman-teman dari 4,5% naik ke 4,75%. Terus juga ada data soal Fed budget balance sheet. Budgetnya mengalami peningkatan lagi, teman-teman. Ini katanya disebabkan karena Amerika Serikat itu tidak memberikan kompensasi nih untuk biaya sekolah ya. Sekolah-sekolah kemarin kan itu sempat polemik tuh, katanya ada pengampunan. Nah, ini nggak jadi diampuni sehingga mereka budgetnya surplus, teman-teman. Gitu, terus juga dari data yang lain Amerika Serikat kemarin itu ada data soal eh, jobless claim, continuing jobless claim ya teman-teman. Ini trennya mengalami peningkatan. Jadi klaim pengangguran awal udah mulai naik lagi teman-teman. Ini disenengin ya sama sama The Fed teman-teman. Terus kalau kita lihat dari data yang lain kemarin juga ada retail sales. Retail sales itu mengalami tren penguatan, which is ekonomi Amerika masih kuat untuk sekarang ini. Dan itu sih teman-teman. Hari ini kita akan dapat beberapa data Fed balance sheet, kemudian dari Cina ini akan ada data soal investment fixed asset di sana ya, investment di China. Kita akan lihat gimana kondisinya nanti. Terus juga akan ada data soal inflation, data inflasi untuk Inggris, teman-teman. Dari Amerika Serikat akan ada data ekspor impor. Ya, itu sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Mungkin news hari ini nggak akan terlalu ngaruh ke market lah, teman-teman. Lalu gimana nih posisi dari balance sheet Amerika Serikat? Nah, karena udah rilis data ya kemarin atau tadi, teman-teman, dini hari, kita lihat balance sheet daripada Amerika Serikat sekarang terus mengalami penurunan. Ini disebabkan karena minat daripada investor saat ini lebih berfokus sama bill ya, bill dan juga bond untuk Amerika Serikat. Jadi bill dan bond ini adalah obligasi. Kalau bill itu jangka pendek, kalau bond jangka panjang. Dan cukuplah untuk membuat balance sheet dari Amerika Serikat turun. Nah, penurunan balance sheet ini akan menyebabkan likuidasi di market makin lama makin kecil. Uang yang beredar di market itu makin lama makin kecil, sehingga menyebabkan hasil aset high risk, komoditi akan lebih sulit untuk likuiditas, sehingga harganya mungkin bisa akan lebih volatile, teman-teman. Nah, itu sih dari kalender ekonomi. Sekarang kita akan bahas news-news dari market kriptonya langsung. Ada sebuah exchange namanya Remitano. Ini nggak terlalu terkenal sih. Itu baru aja kena hack, teman-teman.
Jadi ada 2,7 miliar million ya, ada juta, 2,7 juta US dollar yang kena hack teman-teman, dengan posisi 1,4 jutanya itu frozen atau dibekukan by Tether teman-teman. Jadi ini adalah berita lagi-lagi hacking. Hacker banyak sekali menyerang setelah kemarin semingguan lalu ya. Itu dari CoinEx kena hack juga, dan sekarang giliran exchange yang lain. Jadi buat teman-teman hati-hatilah dalam hal berinvestasi di market crypto. Kalau bisa simpan di ledger atau di cold wallet ya teman-teman, karena lebih aman dari yang namanya hacking. Tapi kalau teman-teman mungkin belum punya ataupun ya belum belum menyimpan dana kalian di tempat yang aman, at least teman-teman harus pilih-pilih exchange yang mana yang bagus, yang kalau dia kena hack dia mau mengembalikan atau memulihkan dana dari investor, nah itu bisa lebih tenang teman-teman. Sementara kalau hacker-hacker yang ya sifatnya itu apa namanya, fondasi daripada keuangan perusahaannya lemah, ketika ada hacking mereka nggak akan bisa untuk recover dana nasabah, sehingga menyebabkan kalian bisa mendapatkan kerugian permanen aset kalian. Jadi itu harus lebih hati-hati dalam memilih exchange. Berikutnya ini ada, nah ini Solana trader dan juga holder kepanasan sekarang. Pasalnya kemarin FTX baru aja mendapatkan persetujuan dari hakim ya untuk melikuidasi aset mereka. Tapi teman-teman, kabar baiknya adalah mereka tidak bisa melakukan penjualan semena-mena. Ada batasan sekitar 1,5 triliun rupiah per hari, per minggunya, teman-teman. Mereka bisa melakukan likuidasi secara bertahap. Dengan total aset, kalau per video ini dibuat, itu dia punya 51 triliun rupiah. Untuk FTX ini terbagi dalam beberapa koin ya, termasuk Solana di dalamnya, dengan kepemilikan Solana paling gede, teman-teman. Nah, jadi trader dan juga investor Solana sekarang lagi was-was. Takutnya ini akan menyebabkan Solana makin lama makin banjir ke market, sehingga menyebabkan ya harganya akan merosot. Gitu guys. Jadi ada berita likuidasi yang akan dilakukan secara bertahap. Cuman bagusnya ya bertahap ya, nggak bisa langsung ngedam market mereka. Tapi apakah ini apa namanya akan berimpact sama penurunan dari Solana? Saya rasa akan ada selling pressure, teman-teman. Tapi menyebabkan turun apa enggak, kalian tahu pasti. Kemungkinan sih masih akan berdampak. Jadi masih harus hati-hati buat teman-teman yang trading. Itu berita terbaru. Saat ini Polygon 2.0 sedang dibangun, teman-teman. Proposal perbaikan awalnya sudah dibuat ya, dan tentunya ke depannya mereka akan siap untuk migrasi Polygon 2.0. Nama tokennya pun juga akan berubah dari Matic menjadi Pol. Ini sudah diungkapkan sejak beberapa bulan kemarin, teman-teman, dan mereka akan terus melanjutkan project daripada migrasi ini. Jadi nantikan aja buat Matic ya, Polygon Matic. Ini adalah berita soal minyak. Harga minyak mentah resmi naik di atas 90 US dollar untuk pertama kalinya sejak November 2022. Harga minyak kini naik besar-besaran, 35% hanya dalam 3 bulan saja. Saat ini berada di 29% atas tingkat yang ditargetkan Amerika Serikat mengisi kembali cadangan minyak strategis. Sementara itu, persediaan cadangan Amerika Serikat tersisa kurang dari 46 hari. Jadi, poinnya adalah ya itu naik teman-teman untuk oil ya, atau minyak. Nah, kalau minyaknya naik, hati-hati sama yang namanya inflasi barang. Harga barang dan jasa akan berpeluang untuk naik. Itu. Jadi, perang lawan inflasi belum selesai. Kemudian dari berita yang lain ada ini wawancara ya, Brad Garlinghouse memberikan pernyataan teman-teman di wawancaranya kemarin bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang terburuk teman-teman untuk meluncurkan startup mata uang kripto. Jadi apa-apa di Amerika Serikat itu sulit ya untuk meluncurkan project sulit, kemudian exchange pun juga diserang teman-teman. Kemudian belum lagi ada koin-koin yang sudah dibuat nih, dianggap security, dianggap ini itu. Jadi bisa bisa dibilang untuk apa namanya, komentar daripada CEO daripada Ripple ini memang realita ya teman-teman, bahwa Amerika Serikat
itu masih berselisih sama yang namanya regulasi. Jadi regulasi di sana belum jelas. Ini disampaikan di acara token 2049 di Singapura kemarin dalam wawancaranya Brad Garlinghouse. Semoga sih kedepannya Amerika Serikat bisa lebih terbuka sama yang namanya market kripto, regulasi jangan diperketat sehingga adopsi dari kripto kedepannya makin lama makin baik. Nah, ini ada berita dari Genesis, teman-teman. Genesis salah satu grup dari DCG ya, mengumumkan bahwa mereka ingin segera merecover dana-dana yang sudah sempat bermasalah kemarin. Jadi DCG atau Digital Currency Group, induk dari pemberi pinjaman kripto yang bangkrut yang namanya Genesis Capital, mengatakan dalam pengajuan pengadilan hari Rabu bahwa mereka mengharapkan untuk memberikan pemulihan besar-besaran 70-90% untuk semua kreditur tanpa jaminan berdasarkan pengumuman sebelumnya dalam perjanjian. Beberapa perusahaan kripto berada di bawah tekanan setelah runtuhnya bursa FTX dan mengirimkan gelombang kejutan di seluruh sektor. Genesis yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan Januari dan juga beruntung setidaknya 3,4 miliar US dollar kepada kreditur mencapai kesepakatan. Jadi mereka berusaha untuk memulihkan karena Genesis ini ada hubungannya sama investasi di FTX yang sudah runtuh di tahun lalu. Gitu. Kemudian ini ada berita juga teman-teman, US banking crisis. Ya, hati-hati sama yang namanya krisis. Pasalnya orang-orang yang deposit saat ini di bank Amerika Serikat itu masih sangat kecil, teman-teman. Setelah keruntuhan daripada bank-bank regional di sana ya, kan teman-teman mungkin udah ngikutin bahwa adanya Silicon Valley Bank yang collapse kemarin, itu ternyata benar-benar mencederai yang namanya kepercayaan daripada investor. Jadi investor di perbankan pun sekarang juga takut nyimpan duit di bank. Takutnya mereka bisa masukin, bisa deposit tapi nggak bisa narik. Jadi saat ini likuidasi di bank itu masih benar-benar sulit, teman-teman. Karena investor sendiri nggak terlalu percaya untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposit di bank, dan bank sebagian besar masih di bailout sama Amerika, pemerintah Amerika ya, lewat The Fed yang kemarin sudah sempat cetak duit istilahnya, itu masih di backup, teman-teman. Jadi ini merupakan ya sebuah kondisi yang sebenarnya memicu sebuah risiko baru buat terjadinya krisis. Jadi hati-hati karena data-data ini menunjukkan bahwa bank itu lagi dalam unrealized losses. Banyak penurunannya cukup tajam, teman-teman. Jadi ini bisa menimbulkan efek yang sangat-sangat berbahaya, terutama untuk komersial bank. Oke, itu. Kemudian ini berita dari Sam Altman, ini mengatakan bahwa Worldcoin itu mengalami masalah challenging lah, sesuatu yang tantangan, teman-teman, soal demand grow mereka. Jadi dikabarkan mereka sekarang sedang berfokus ya untuk mendapatkan yang namanya data-data daripada investor. Mereka berkeliling dunia untuk membagikan koin gratis kalau mereka mau menukarkan dengan data informasi pribadi, yaitu scanning mata. Nah, dikabarkan mereka baru aja punya masalah nih dalam hal operasional, teman-teman. Jadi operasional mereka bermasalah, mungkin proyek ini akan sedikit mengalami melakukan efisiensi ya setelah masalah tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nih gimana news dari pada market tadi itu berimpact sama pergerakan dari market. Kemarin posisi dari indeks dolar mengalami koreksi awal dengan volume yang menurut saya kecil, tapi smart money-nya masih cukup oke. Saat ini posisi daripada US indeks dolar itu sekarang udah berada dalam level jenuh beli, teman-teman, sehingga menimbulkan efek atau kemungkinan yang namanya udah jenuh nih. Jadi udah waktunya buat koreksi dulu. Sementara aset-aset lain kemarin itu ada US XAU atau gold mengalami peningkatan lumayan signifikan. Terus juga ada S&P 500 ya juga mengalami peningkatan hampir 1%. Bitcoin dan kawan-kawan juga meningkat dari sebelumnya 26.400 naik ke 26.500. Jadi ada sedikit peningkatan. Dari segi teknikal, pergerakan dari
Bitcoin menurut saya udah mulai ancang-ancang koreksi ya. Kalau kita perhatikan ada satu candle doji dan kemungkinan akan dikonfirmasi dengan satu candle merah. Saat ini dengan volume yang cukup oke dan smart money yang menurun, ini mengindikasikan bahwa akan ada koreksi terjadi pada market, khususnya Bitcoin. BTC Dominance juga kemarin udah sulit buat naik lagi, teman-teman. Jadi waspada sama koreksi BTC Dominance. Ini akan membuat altcoin rata-rata pada lebih strong untuk jangka waktu pendeknya. Sementara beberapa koin udah mulai ada recover harga ya, seperti Conflux. Ini udah naik lumayan, Solana juga aman-aman aja. Belum ada selling pressure yang tercipta, teman-teman, padahal mereka ada FUD tuh. Tapi ya so far good. Kalau dari Bitcoin sendiri ini udah mulai ancang-ancang koreksi di time frame kecil. Buat saya pribadi, dari data pergerakan Bitcoin kemarin, meskipun ada kenaikan, saya masih belum terlalu confident sama market ya. Saya rasa Bitcoin masih akan berpeluang punya tekanan jual nanti. Jadi masih harus bersabar aja buat teman-teman yang mungkin trading dan nunggu harga murah, kayaknya masih ada potensi. Sementara itu, dari segi RSI, dia terus mengalami penurunan. Ini sebenarnya adalah sinyal bahwa apa namanya, kenaikan itu sudah dekat, teman-teman. Tapi jangka waktu pendek masih belum strong, masih belum terlalu kuat ya. Kalau dari time frame daily sih kelihatannya kayak gitu, teman-teman. Lalu gimana nih? Apakah Bitcoin bakalan naik atau turun buat kedepannya? Saya rasa kita sekarang sudah dapat data CPI. PPI juga udah dapat. Like, sekarang kita tinggal tinggal nunggu data di 21 September nanti. Kenapa? Karena di sana ada rilis data FOMC meeting. Keputusan The Fed naikin suku bunga atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari forecast-nya, memang mayoritas itu percaya bahwa The Fed masih bakalan pause untuk bulan September ini disebabkan ya karena kondisi dari inflasi yang masih menunjukkan tren penurunan terutama dari core-nya. Kalau kita lihat sih dari konsensus meyakini bahwa The Fed akan pause mempertahankan suku bunganya di 5,5% pada pertemuan FOMC 21 September nanti. Tapi untuk bulan November akan ada lagi teman-teman, dan melihat dari data ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan nih Fed menaikin suku bunganya sekitar 25 basis point pada pertemuan di 30 di tanggal 2 November 2023 nanti. Saya rasa sih pemicunya adalah harga energi yang naik. Ya, jadi harga oil masih naik. Jadi kayaknya sih kalau inflasi naik, ada kemungkinan mereka akan lebih agresif lagi. Tapi ini masih kemungkinan, teman-teman. Tentunya rilis data PCI kita belum lihat. Itu juga akan memperkaya nih informasi-informasi yang kita dapat dan juga melihat gimana kira-kira keputusan dari The Fed ke depannya. Itu secara teknikal Bitcoin oke lah dalam posisi sekarang masih ada kenaikan, tapi saya pribadi belum terlalu confident. Saya masih expect akan ada koreksi lanjutan ke kisaran level 24.000 sampai 22.000. Kira-kira di area tersebut, teman-teman. Saya nggak bisa kasih persisnya berapa, tapi di range tersebut ada level support ya. Kalau kita tarik dari Fibonacci, itu ada Fibo 50%. Jadi ada kemungkinan karena level Fibo 61,8 ini saya rasa kurang begitu strong meskipun dia bergerak sideways di sana, tapi yaitu masih ada possibility untuk mengalami penurunan. Tapi untuk kedepannya kita lihatlah kemana pergerakan dari market, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya planning buat melakukan DCA mungkin untuk market sekarang, saya rasa masih cukup oke di harga-harga saat ini. Tapi kalau menginginkan harga yang lebih murah, ada baiknya jangan coba buat timing market ya. Jangan coba buat nebak-nebak. Mendingan teman-teman DCA itu yang paling aman. Karena sometimes news bisa berubah kapan aja. Kita nggak tahu pasti. Besok bisa jadi Fed cetak duit, kita nggak tahu pasti. Itu bisa jadi good news buat market soalnya. Jadi ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi secara akurat. Maka dari itu, teman-teman harus punya planning sendiri. Mau nunggu di harga murah atau justru mau melakukan DCA secara bertahap daripada takut ketinggalan nantinya ya. Jadi gitu teman-teman, buat Bitcoin saya rasa masih bakalan tetap struggle sih buat Bitcoin ya. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Itu aja akhir kata saya Andri, makasih.